Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santosa. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya menjadi pencetak adegan film Pasir Berbisik yang disutradarai Nente Ahnas dengan pemeran utama Christine Hakim, Dian Sastro, Slamet Harjo Jarot, Didi Petet. Waktu itu juga ada Iwaka kalau nggak salah ya, dan pemeran profesional lainnya ya. Nah, waktu PT Salto Production kalau nggak salah, waktu itu saya diajak Sofyan almarhum yang menjadi asisten sutradara. Saya mendapat kepercayaan dari teman saya Sofyan itu untuk menjadi pencatat adegan. Saya mengajak teman saya Mujiono untuk menjadi klepernya, dan waktu itu untuk film hanya ada 2 orang ya, untuk data film itu hanya dicatat oleh 2 orang, termasuk continuity, termasuk cue dialog gitu. Nah, syutingnya ada di Parangkusumo, di jajaran pantai selatan Parangtritis, Yogyakarta. Di situ sekitar syuting 2 minggu kalau nggak salah. Jadi adegan yang bisa diambil di situ, di perjalanan situ sekitar 2 minggu. Terus kemudian kita pindah ke Bromo. Main setnya atau setting utama atau rumah utamanya ada di Bromo. Dian Sastra waktu itu pertama kali berakting di film setelah dari Bintang Jatuh, mulai diajak ke Pasir Berbisik memasuki film. Nah, kita selalu syuting habis subuhan kita langsung turun ke lokasi segala macam, dengan keadaan masih dingin banget ya. Tapi sebagai pencatat adegan juga harus waspada ya dengan continuity gitu. Kadang ada adegan yang sangat sulit untuk kita melihat continuity-nya karena situasi yang dibangun, kondisi yang dibangun sama Mbak Nen itu membuat kita tidak bisa di belakang kamera. Sementara sebagai pencatat adegan kita harus di belakang kamera terus untuk mengamati apa yang terjadi, apa yang terekam di kamera. Namun dengan adegan yang kadang ada badai pasir, ada berkabut, ceritanya seperti itu yang kadang posisinya membuat saya tidak bisa di belakang kamera, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bisa di belakang kamera untuk apa yang terjadi, yang direkam sama kamera itu yang harus saya catat gitu. Mbak Nen lebih orang yang sangat profesional sebagai filmmaker dan disiplin mengenai format syuting gitu ya, sehingga tidak jauh beda ilmu yang saya pelajarin di IKJ di Fakultas Film dan Televisi itu, jurusan film. Nah, selain kita harus melawan dingin, apalagi kayak Dian Sastro yang kedinginan itu, dia harus tidak menggunakan alas kaki segala macam gitu ya. Sementara kita sebagai pencatat adegan itu harus melihat misalnya selendangnya disampaikan kemana, terus kena angin kabelnya kemana. Cuma ada kesulitan ketika posisi-posisi yang sulit gitu ya, ketika mereka di pinggiran tebing pasir bersandar di situ, Christine Hakim dan Iwaka dan Dian Sastro gitu kan. Kemudian kalau kru pada menginjak pasir itu akan terjadi kemelorotan kamera atau kemelorotan pemain, sehingga saya hanya bisa dari jauh gitu untuk melihat apa yang terekam itu. Memang ada beberapa yang agak miscontinuity, tapi itu pun bisa di jump cut sebenarnya. Cuma ya itu kesulitannya waktu itu, karena saya agak kesulitan untuk melihat itu karena saya nginjek pasir itu kameranya melorot dan kameramennya terganggu gitu.
sehingga apa yang direkam ketika saya harus mengingatkan continuity, yang terpenting buat saya adalah kondisi pakaian, kondisi apa namanya, properti yang dipakai gitu ya. Cuma akhirnya gerakan pemain memang ada yang agak miss untuk gerakannya karena hanya menggunakan satu kamera, dan untuk melihat perubahan itu juga ya sebenarnya di film-film seperti Gladiator pun mengalami hal seperti itu. Memang karena kedinamisan editing dan kedinamisan cerita ini, kalau berbedanya sama Perbulisik, kalau Perbulisik benar-benar pure drama aja. Jadi continuity gerak itu sangat penting sekali. Namun kondisi alam yang seperti itu gitu, agak menyulitkan sebagai pencetak adegan gitu. Memang itu tantangan bagaimana, yang penting kondisi kostum atau kondisi letak party slayer atau itu saya memperhatikan. Yang agak sulit adalah kondisi gerak ulangnya pemain. Tadi pas ngomong ini dia melengos ke sini, ketika diambil kamera di sini ternyata ngomong ininya melengos ke sini. Nah, hal seperti itu kadang kita kena tegur di editing ya. Makanya sebenarnya hal seperti itu ada continuity cue sendiri yang mengamati gerak pemain gitu. Benar, kalau pencatat adegan yang mencatat apa yang terekam di kamera ya. Sementara yang menggerakkan continuity cue sama dialog cue itu ada lagi yang mengamatin itu sendiri gitu. Tapi memang medan lokasi yang sangat penuh pasir gitu, kadang pasir itu kita bergerak aja kameramen bisa marah kalau membuat goyang kamera yang sudah disetting mereka, atau membuat lampu tergeser karena pasirnya itu belesek, hal-hal seperti itu ya. Terus artistik yang dibikin sama Frans juga luar biasa. Saya juga selalu menyempatkan apa yang hari itu selesai syuting, saya malamnya langsung lembur untuk dirapikan di laptop. Terus untuk setiap seminggu sekali saya print dan saya melaporkan ke Mbak Nen gitu ya. Kadang ada yang jadi pertanyaan, Mbak Nen kok ini off sound, ini apa ini kok ini apa. Jadi kadang saya menjabat catatan juga dari perekam suaraku itu, nanti itu off sound ya, off sound jadi mesti bikin wild track atau apa ya. Saya tulis semua dari kru apa kamera, ingetin ya gue ini kameranya pakai filter ini, nanti kalau syuting lagi yang di sana masih satu scene ini filternya, ini saya tulis filternya. Jadi saya berusaha memberikan catatan selengkap mungkin, baik itu yang digunakan untuk di lokasi maupun nanti di editing gitu. Demikian pengalaman saya yang ketika terlibat menjadi pencetak adegan di Pasir Berbisik. Semoga bermanfaat.